Salam. Perkenalkan, nama saya Lorince Mariana Isliko, mahasiswa IAKN Kupang semester 3 Prodi PAUD. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang 19 refleks pada bayi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi di Perkembangan 2. Selamat mendengarkan. 19 refleks pada bayi. Yang pertama, rooting refleks. Refleks bayi yang satu ini adalah ketika pipi bayi disentuh, dia akan menoleh ke arah sentuhan dengan mulut terbuka. Hal ini kadang menandakan dia lapar dan ingin menyusu. Akan tetapi, tidak selalu demikian. Bisa jadi dia baru saja menyusu dengan kenyang, dan saat ibu menyentuh pipinya, dia akan tetap menoleh dengan mulut terbuka. Karena ini merupakan gerakan refleks dari tubuhnya. Yang kedua, refleks bayi menghisap puting ibu. Rooting refleks bisa membantu si kecil menemukan puting ibu dan mulai melakukan pelekatan untuk menyusu. Ibu bisa menyentuh pipinya dengan jari, puting atau dot agar dia bisa mulai menyusu. Secara refleks dia akan langsung melakukan isapan. Akan tetapi, refleks ini baru bisa berkembang sempurna ketika bayi berusia 36 minggu dan bayi baru lahir prematur. Kemungkinan dia akan memiliki refleks menghisap yang lemah. Namun, ibu tidak perlu khawatir karena refleks ini akan berkembang ketika ia sudah mencapai 36 minggu. Bayi juga memiliki refleks untuk menghisap tangan atau jarinya sendiri. Namun, hal ini dilakukan bukan karena dia lapar, tetapi bayi menikmati proses menghisap jari, itu membuatnya merasa tenang. Yang ketiga, refleks bayi kaget atau moro refleks. Ketika bayi merasa kaget dengan suara keras atau gerakan tiba-tiba, ia akan mendongak, tangan dan kaki terbuka, kemudian menangis. Setelah itu, dia akan menganggukkan kedua tangan dan kakinya dalam posisi memeluk untuk melindungi dirinya sendiri. Ibu bisa mengurangi hal ini dengan membendong bayi. Bendongan mencegah bayi kaget dan terbangun, juga membantu bayi merasa lebih aman dan terlindungi. Yang keempat, refleks muntah. Refleks muntah terjadi ketika bayi menelan terlalu banyak ASI. Hal ini terjadi ketika ibu mengalami suplai ASI berlebih atau ASI memancar terlalu kuat. Kondisi ini dapat menyebabkan tenggorokan bayi tertutup agar tidak tersedot dan lidahnya mengeluarkan kelebihan ASI. Biasanya juga dikenal dengan gumoh. Ibu tidak perlu khawatir bila hal ini terjadi. Tetapi ibu gendong bayi dalam posisi duduk dan buat bayi sendawa. Bayi akan baik-baik saja. Yang kelima, refleks bayi merangkak. Saat pertama kali diletakkan dalam posisi terungkap, bayi akan menekuk kedua kakinya dan diletakkan di bawah perut sehingga ia dalam posisi seperti meringkuk tapi tengkurap. Dia kelihatan sedang berusaha merangkak, tetapi dengan cara yang sangat menggemaskan. Ibu bisa memberi sedikit tekanan pada kakinya dan membantu bayi mendorong tubuhnya ke depan. Hindari meninggalkan bayi sendirian di tempat tidur atau di meja. Meskipun bayi masih kecil, tetapi dia bisa berguling dan bergerak yang bisa membuatnya jatuh dari ketinggian. Yang keenam, refleksi Babinski atau jari-jari kaki. Bila bunda mengelus telapak kaki bayi dari tumit hingga jari, maka ibu akan melihat respon dari kaki jempol. Kakinya akan menekuk, sedangkan jari-jarinya terbuka. Refleks ini akan tetap ada hingga si kecil berusia 2 tahun. Refleks ini juga membantu mencegah bayi jatuh ketika dia siap mengambil langkah pertamanya.
Yang ketujuh, refleks berjalan. Disebut juga refleks menari karena si kecil terlihat sedang menari dan berjalan mundur ketika ibu memegangnya dalam posisi tegak atau berdiri dan kakinya berada pada permukaan datar. Dia akan berusaha berjalan. Yang kedelapan, refleks bayi mencengkram. Refleks ini sejak bayi baru lahir. Jika ibu meletakkan satu jari di tangan bayi, dia akan langsung mencengkram jari tersebut. Setiap kali sentuhan di telapak tangannya, dia akan refleks menggenggam benda pun yang ada di dekat tangannya. Yang kesembilan, respons traksi. Biasanya dokter memegang kedua pergelangan tangan bayi, mengangkatnya hingga ke posisi duduk. Hal ini dilakukan untuk memeriksa respon traksinya, yakni pergerakan kepala dan lehernya saat dia ditegakkan. Yang ke-10, refleks galant. Dokter akan melakukan pemeriksaan secara rutin untuk memantau tumbuh kembang saraf tulang belakang si kecil. Salah satunya adalah dengan melihat refleks galant si kecil. Caranya dengan memposisikan bayi terungkap, mengelus bagian samping punggung bayi. Bila sarafnya tumbuh dengan baik, tubuh bayi akan melengkung pada pelvisnya, tertarik ke arah sentuhan berasal. Yang ke-11, refleks leher tonik atau tonic neck reflex. Refleks ini terjadi ketika bayi sedang berbaring telentang dan menoleh ke salah satu sisinya. Bayi kemudian akan meluruskan satu tangan ke arah yang menghadap kepalanya dan menekuk lengan ada di belakangnya. Posisi ini mirip posisi pemain anggar. Biasanya respon ini terjadi pada bayi baru lahir dan hilang pada usia 9 bulan hingga 1 tahun. Yang ke-12, refleks parasut. Ketika bayi digendong tegak dan tubuh bayi diputar dengan cepat menghadap ke depan seperti hendak jatuh, bayi akan menjulurkan tangannya ke depan seolah-olah mencegah dirinya jatuh. Refleks ini merupakan respon alami untuk tubuh mencegah bayi jatuh tepat di wajahnya. Ketika anak belajar berjalan, refleks ini juga akan membantu keamanannya karena merentangkan tangan ke depan dapat membantu bayi untuk tetap stabil. Biasanya refleks ini muncul pada usia 6-8 bulan. Bayi mengembangkan lebih banyak kontrol motorik. Refleks parasut juga akan tetap ada sepanjang hidup kita karena merupakan mekanisme keamanan otomatis dalam tubuh. Yang ke-13, refleks node. Jika bibir atas bayi diberi tekanan, maka ia akan mengerutkan bibirnya ke depan seperti membentuk moncong atau snoot. Refleks ini umumnya terjadi pada bayi baru lahir hingga sekitar usia 1 tahun sebelum hilang dengan sendirinya. Mengerucutkan bibir karena tekanan ini disebabkan oleh kontraksi otot yang terjadi pada bibir bayi. Yang ke-14, refleks palmomental. Refleks palmomental terjadi ketika mengelus telapak tangan bayi dan terjadi kontraksi pada otot ipsilateral mentalis, otot bibir bawah pada sisi yang sama dengan tangan dielus, sehingga bibir bawah terangkat sedikit. Reaksi ini terjadi karena adanya hubungan antara saraf ulnaris dan medianus di lengan dan dianggap sebagai tanda pelepasan frontal. Pada orang dewasa, refleks ini tidak akan terjadi karena dihambat oleh aktivitas lobus frontal di otak. Refleks palmomental dimiliki oleh bayi hingga usia 1 tahun. Yang ke-15, refleks clavicular tap. Terjadi sebagai respon terhadap ketukan berulang di antara alis sehingga terjadi kedipan yang biasanya akan hilang setelah 4 hingga 5 ketukan. Refleks ini dianggap sebagai respon adaptif untuk melindungi mata bayi dari cedera. Yang ke-16,
refleks plantar. Jika ibu menggosok telapak kaki bayi, maka jari-jari kakinya yang mungil pun akan mulai menekuk. Para ahli berpendapat bahwa refleks plantar adalah reaksi primitif yang berasal dari nenek moyang manusia yang menggenggam cabang pohon dengan menggunakan kaki. Namun, pendapat itu masih belum terbukti kebenarannya secara ilmiah. Biasanya, respon ini terjadi pada bayi baru lahir dan hilang pada usia 9 bulan hingga 1 tahun. Yang ke-17, refleks bayi mendorong lidah. Lidah bayi akan mendorong ke depan secara otomatis untuk menghalangi makanan atau benda masuk pada usia 4 hingga 6 bulan. Gerakan ini secara alamiah mencegah bayi tersedak dan merupakan indikator jika anak belum siap untuk mulai belajar makan makanan padat. Refleks ini harus sudah hilang sebelum masuk masa MPASI anak. Yang ke-18, refleks landau. Jika digendong dalam posisi terungkap, bayi akan mengangkat kepala dan dada serta merentangkan tangan dan kakinya dalam posisi seperti hendak terbang. Refleks ini mengembangkan kerjasama otot, koordinasi motorik kasar antara bagian tubuh depan dan belakang bayi. Yang ke-19, refleks menyelam. Bayi baru lahir hingga berusia kurang lebih 6 bulan memiliki refleks menyelam. Di bawah air, bayi akan berhenti bernapas selama beberapa detik dan membuka matanya sedang menyelam. Dalam kondisi ini, bagian atas paru-paru bayi akan tertutup secara alami untuk mencegah masuknya air sehingga bayi bisa menyelam selama beberapa detik. Refleks menyelam ini merupakan respon alami tubuh untuk bertahan hidup. Demikianlah penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.